Pernahkah Anda merasa waktu berlalu begitu cepat, bertahun-tahun yang terbuang sia-sia dan banyak peluang yang terlewatkan? Sensasi ini mungkin dirasakan banyak dari kita. Bagaimana jika di tengah-tengah momen yang hilang itu, alam semesta menyimpan kekuatan rahasia? Alam semesta memiliki kemampuan luar biasa untuk mengembalikan waktu yang mungkin kita pikir hilang atau terbuang. Ini seperti sebuah kekuatan diam, selalu bekerja di balik layar untuk membawa keseimbangan dan harmoni dalam hidup kita. Ketika kita merasa semua harapan hilang, alam semesta datang untuk mengingatkan kita bahwa selalu ada kesempatan untuk pemulihan. Salah satu cara kita melihat pemulihan ini adalah melalui tanda-tanda dan sinyal halus dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanda-tanda ini dapat datang dalam bentuk peluang yang tak terduga, pertemuan kebetulan, atau momen kejelasan. Mereka berfungsi sebagai pengingat bahwa alam semesta selalu bekerja mengatur peristiwa untuk membawa kita kembali ke tempat yang kita perlukan. Percaya pada kekuatan alam semesta untuk memulihkan eksistensi bukanlah sekadar mimpi belaka. Ini adalah aspek fundamental dari banyak tradisi spiritual dan filosofi. Hal ini mengajarkan kita untuk percaya pada aliran alamiah kehidupan, dan untuk memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Bahkan dalam momen tergelap kita, akan ada secercah harapan bahwa segala sesuatu pada akhirnya akan berjalan dengan baik. Dalam perjalanan pemulihan, kita sering mengalami momen kelimpahan dan berkat tak terduga. Pengalaman-pengalaman ini berfungsi sebagai bukti nyata kemurahan hati alam semesta dan komitmennya untuk mengembalikan apa yang telah hilang. Kemakmuran finansial adalah salah satu manifestasi dari proses pemulihan ini. Ketika kita tidak mengharapkannya, peluang pertumbuhan dan stabilitas finansial muncul dengan sendirinya, mengangkat beban kelangkaan dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah. Seolah-olah alam semesta berkata, "Aku belum melupakanmu. Aku di sini untuk memberikan kelimpahan." Namun, kelimpahan tidak terbatas pada kekayaan materi. Ini juga mencakup kekayaan berkat yang tak terduga. Berkat-berkat ini datang dalam berbagai bentuk, seperti momen kebahagiaan, tindakan kebaikan, atau pertemuan tak terduga. Mereka mengingatkan kita bahwa bahkan di tengah tantangan, ada keindahan dan kebaikan yang bisa kita temukan. Ketika kita terinspirasi untuk berbagi kelimpahan kita dengan orang lain, baik melalui tindakan kedermawanan atau ungkapan kebaikan, itu menjadi tanda pemulihan yang mendalam. Ini menandakan pergeseran dari pikiran kelangkaan menjadi pikiran kelimpahan, yaitu pola pikir yang berkecukupan bagi semua orang untuk berkembang. Harapan menjadi sorotan di saat-saat tergelap, membimbing kita melewati tantangan dan ketidakpastian. Dalam perjalanan pemulihan, harapan memainkan peran penting, menyala di dalam kita dan mendorong ketekunan kita. Saat menghadapi kesulitan, harapan memberdayakan kita untuk membayangkan masa depan yang lebih baik, di mana impian kita bisa menjadi kenyataan. Harapan mengingatkan kita bahwa betapapun sulitnya keadaan saat ini, selalu ada kemungkinan perubahan positif dan transformasi. Dengan mengambil contoh dari kehidupan nyata dan kisah-kisah inspiratif, kita menyaksikan potensi transformatif dari sebuah harapan. Kita melihat orang-orang yang telah mengatasi rintangan yang tampaknya tidak bisa diatasi, didorong oleh keyakinan mereka yang teguh akan masa depan yang lebih cerah. Cerita mereka menjadi pengingat bahwa harapan bukan sekadar mimpi belaka, melainkan kekuatan yang mendorong kita maju. Harapan menumbuhkan keyakinan pada pemulihan, meyakinkan kita bahwa tidak ada rintangan yang permanen, dan bahwa setiap rintangan adalah kesempatan untuk pertumbuhan dan pembaharuan. Dengan merangkul harapan sebagai panduan, kita menavigasi lika-liku kehidupan dengan keberanian dan ketahanan, percaya bahwa alam semesta memiliki rencana yang terbaik untuk kita. Menemukan keselarasan dengan tujuan alam semesta adalah aspek mendalam dari perjalanan pemulihan. Ini melibatkan pengakuan dan penerimaan terhadap keterhubungan dalam semua hal, menyelaraskan tindakan kita dengan tatanan alam semesta yang lebih besar.
Ketika kita menyelaraskan diri dengan tujuan alam semesta, kita merasakan kedamaian batin yang mendalam. Kedamaian ini muncul dari pengetahuan bahwa kita berada dalam harmoni dengan aliran alamiah kehidupan, dan bahwa tindakan kita berada dalam kesesuaian dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Mencapai kedamaian batin bukanlah tentang menghindari tantangan atau rintangan, tetapi lebih tentang menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Ini tentang menyerahkan diri pada aliran kehidupan, percaya bahwa segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Transformasi spiritual dan eksistensial adalah bagian integral dari proses penyelarasan ini. Saat kita menyelami perjalanan spiritual kita lebih dalam, kita mulai membongkar misteri eksistensi dan menemukan tempat kita dalam alam semesta. Perjalanan penemuan diri ini mengarah pada wawasan yang mendalam dan pemahaman yang lebih besar tentang tujuan kita. Di dalam perjalanan pemulihan, ada kebangkitan mendalam pada diri spiritual kita, koneksi yang mendalam pada ilahi yang membawa kedamaian batin dan pemenuhan. Ketika kita memulai perjalanan ini, kita merasakan gejolak di dalam diri kita, kehausan akan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Rasa haus spiritual ini mendorong kita untuk mencari koneksi yang lebih dalam dengan alam semesta, untuk menjelajahi misteri eksistensi, dan untuk menemukan yang ilahi di dalam diri kita. Melalui pencarian hubungan dengan yang ilahi ini, kita mengalami pertumbuhan spiritual dan pencerahan. Kita menyadari bahwa kita tidak terpisah dari alam semesta, melainkan bagian integral dari permadaninya yang luas. Pemahaman ini membawa rasa kedamaian dan keutuhan saat kita menyadari tempat kita dalam susunan besar kehidupan. Lebih dari itu, saat koneksi spiritual kita semakin dalam, kita merasa diselimuti oleh rasa kedamaian batin yang mendalam. Ketenangan ini tidak bergantung pada keadaan eksternal, tetapi muncul dari kesadaran yang mendalam bahwa kita didukung oleh alam semesta. Kedamaian batin menjadi sahabat setia dalam perjalanan kita, membimbing kita melewati pasang surut kehidupan dengan rahmat dan ketenangan. Ini adalah bukti dari karya pemulihan alam semesta, sebuah tanda nyata bahwa kita berada pada jalan yang benar. Penyesalan bisa sangat membebani jiwa, membayangi kehidupan kita, dan menghambat kemampuan kita untuk bergerak maju. Namun, dalam perjalanan pemulihan, ada harapan untuk mengatasi penyesalan dan menemukan kesembuhan serta penebusan. Dampak penyesalan pada kesejahteraan kita sangat dalam. Ini bisa menyebabkan perasaan bersalah, malu, dan keraguan diri, mencegah kita untuk sepenuhnya menerima momen saat ini, dan menghambat kemampuan kita untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah. Namun, penyesalan bisa diatasi dengan berbelas kasih pada diri sendiri, dan fokus pada masa kini dan masa depan. Dengan mengakui kesalahan kita dan memaafkan diri kita atas kesalahan masa lalu, kita membebaskan diri kita dari beban penyesalan, dan membuka diri kita untuk kemungkinan pembaharuan. Dengan mengalihkan fokus kita dari masa lalu ke masa kini dan masa depan, kita mendapatkan kembali kekuatan kita untuk membentuk takdir kita sendiri. Daripada terus meratapi apa yang bisa saja terjadi, kita mengalihkan energi kita untuk menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Dengan dipandu oleh pelajaran yang kita dapat dari pengalaman masa lalu kita, strategi untuk mengelola penyesalan bisa dengan berlatih kesadaran dan introspeksi, menumbuhkan rasa syukur atas pelajaran masa lalu, dan menetapkan niat untuk masa depan yang lebih cerah. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kita dapat melepaskan cengkeraman penyesalan dan merangkul pola pikir pemulihan. Salah satu transformasi luar biasa yang kita alami adalah peningkatan kejernihan pikiran dan perspektif. Saat kita menghadapi tantangan dan rintangan kehidupan, kita menemukan bahwa tabir kebingungan dan keraguan mulai terangkat, memungkinkan kita untuk melihat segalanya dengan lebih jelas. Dengan meningkatnya kejernihan pikiran, kita memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Kita menjadi lebih terhubung dengan kebijaksanaan batin, intuisi, dan panduan dalam diri kita, sehingga memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kebaikan tertinggi kita.
Selain itu, rintangan dan hambatan yang dulu tampaknya tak teratasi, sekarang terlihat sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Daripada terbebani oleh kesulitan, kita menghadapinya dengan rasa ingin tahu dan keterbukaan, mengetahui bahwa hal tersebut mempunyai potensi untuk mendorong kita maju dalam perjalanan pemulihan. Kejernihan pikiran juga memungkinkan kita untuk melihat melampaui permukaan segala sesuatunya, mendapatkan wawasan tentang makna dan tujuan yang lebih dalam di balik pengalaman kita. Kita menjadi kurang reaktif dan lebih proaktif, merespons tantangan kehidupan dengan anggun dan tangguh. Dalam perjalanan pemulihan, penyembuhan muncul sebagai aspek yang mendalam dan transformatif dari proses ini. Ini mencakup penyembuhan emosional, fisik, dan spiritual, yang memberikan bukti keajaiban alam semesta untuk memulihkan dan memperbarui. Penyembuhan emosional memainkan peran penting dalam memulihkan kesejahteraan dan vitalitas kita. Saat kita menghadapi trauma masa lalu, emosi yang belum terselesaikan, dan konflik batin, kita menciptakan ruang untuk penyembuhan. Proses penyembuhan ini memungkinkan kita melepaskan rasa sakit dan penderitaan yang mungkin telah membuat kita tertawan, membebaskan kita untuk menjalani hidup dengan sukacita dan vitalitas yang diperbarui. Dampak penyembuhan emosional melampaui dunia batin kita hingga memengaruhi kesejahteraan fisik kita. Studi telah menunjukkan bahwa tekanan emosional dapat mengakibatkan gejala fisik seperti nyeri kronis, kelelahan, dan penyakit. Merangkul awal baru adalah aspek penting dari perjalanan pemulihan, menandai awal yang baru, dan potensi untuk pertumbuhan dan kegembiraan. Terlepas dari rintangan atau tantangan masa lalu, alam semesta memberikan kesempatan untuk pembaharuan dan transformasi. Pentingnya menyambut permulaan yang baru terletak pada keyakinan bahwa alam semesta memiliki kekuatan untuk memulihkan tahun-tahun terbuang, dan membawa perubahan yang positif. Ini mengundang kita untuk melepaskan masa lalu dan melangkah dengan berani menuju ke hal yang belum diketahui, percaya bahwa peluang baru menanti kita di depan mata. Dengan menerima awal yang baru, kita membuka diri untuk kemungkinan yang ada di depan. Kita melepaskan diri dari belenggu ketakutan dan keraguan, memungkinkan kita untuk bermimpi dan bercita-cita mencapai puncak tertinggi. Setiap awal baru adalah kesempatan untuk merevolusi diri kita, mengeksplorasi gairah baru, dan mengejar keinginan terdalam kita. Alam semesta mendukung kita dalam perjalanan menuju awal yang baru, membimbing kita menuju jalan yang sesuai dengan kebaikan tertinggi kita. Melalui intuisi, sinkronisasi, dan kebetulan, alam semesta memberikan dorongan yang lembut dan tanda-tanda yang halus, mendorong kita untuk melangkah dan menerima perubahan. Jalan menuju pemulihan adalah perjalanan penemuan kembali dan pembaharuan, yang menawarkan janji akan tujuan dan pemenuhan yang diperbarui. Terlepas dari rintangan atau tantangan masa lalu, setiap dari kita memiliki kapasitas bawaan untuk memulai perjalanan transformatif ini. Mengeksplorasi konsep pemulihan dimulai dengan mengakui bahwa rintangan dan kesulitan adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Namun, tanggapan kita terhadap tantangan-tantangan inilah yang pada akhirnya menentukan jalan kehidupan kita. Dengan memilih jalan pemulihan, kita berkomitmen pada pertumbuhan, penyembuhan, dan penemuan diri. Inti dari perjalanan ini adalah pengakuan bahwa pemulihan bukanlah tujuan, tetapi proses terus-menerus dari evolusi dan pertumbuhan. Ini membutuhkan keberanian, ketahanan, dan kesediaan untuk menghadapi ketakutan dan keterbatasan kita. Melalui introspeksi dan refleksi diri, kita mendapatkan wawasan tentang keinginan, nilai-nilai, dan aspirasi terdalam kita, membimbing kita menuju tujuan sejati kita. Pemulihan melibatkan penanaman pola pikir berkelimpahan dan bersyukur, mengenali berkat dan peluang yang ada di sekitar kita. Dengan menggeser perspektif kita dari kelangkaan menjadi kelimpahan, kita membuka diri untuk kemungkinan tanpa batas yang ada di dalam dan di sekitar kita. Jalan menuju pemulihan selalu ada tantangan, tetapi juga dipenuhi dengan momen kebahagiaan, keterhubungan, dan transformasi.
Sekian untuk video kali ini, semoga tetap semangat menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Terima kasih sudah menonton.